akhirnya sukses ya. Ini Kuriake baru masuk. Shalom Kuriake. Kita kasih salam dulu teman-teman seluruh dunia ya. Oke, shalom Kuriake. Shalom. Nathan masuk. Shalom, shalom. Kita sudah live di YouTube juga. Ya, Nathan. Shalom Pastor Paul. Shalom, shalom. Ya, kita kasih salam dulu nih teman-teman di seluruh dunia ya. Shalom semuanya, shalom alaihim. Baru kata Adonai Elohenu melech haolam yom tov yang ada di seluruh dunia dan boker tov yang ada di Eropa, luar biasa. Hari ini kita membahas ya, kalau yang sayembara itu sudah selesai ya, tapi siapapun yang bisa mematahkan sayembara saya tetap ada hadiah menanti ya. Ada di 10 video sebelumnya yang ada di YouTube. Tema kita ya siang ini bentar, kita dong buat kita, bentar. Tepuk tangan untuk semua. Mana nih, salah nih. Tepuk tangan buat yang ada di live Zoom, di live TikTok dan di live YouTube. Luar biasa. Oke. Sekarang kita masuk di dalam ini ya, di dalam tema kita. Saudara, tema kita hari ini di YouTube ditulis ya, sudah ya, jembatan Sikontol Mustaqim jembut di belah 7. Jorok. 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 Waduh. Bukan jorok, ini beneran jembatan Sikontol Mustaqim jembut di belah 7. Saya nggak jorok, saudara. Ini tak jelasin. Saya kalau ngomong itu dengan bahasa tukang becak, karena kalau saya dengan bahasa yang elegan, kamu nggak akan ngerti. Ya, orang-orang Islam nggak akan ngerti yang saya ngomong. Ya, saudara, waktu saya kecil ya, saya kan tinggalnya di kampung dulu, isinya orang Islam ya. Saya tahu itu dari teman-teman dari saya masih SD kelas berapa tuh ya, saya tinggal di kampung itu, saya SD kelas 3 ya, saya mulai tinggal di kampung ya. Waktu itu papi saya baru bangkrut ya. Jadi kami tinggal di kampung, kita beli rumah di kampung yang nggak ada listriknya. Ya, terus kita tiap hari ya kumpulnya sama orang-orang di masjid, di musala, karena di belakang rumah saya dibangun masjid ya. Waduh, jadi kita selalu ada orang-orang itu berusaha mengislamkan ayah saya ya. Terus cerita ditakut-takuti dengan jembatan Sikontol Mustaqim jembut di belah 7. Ya. Serius ya, wah serius ya. Nah, saya sampai nggak bisa tidur ya gara-gara Sikontol Mustaqim jembut di belah 7 itu saya sampai nggak bisa tidur. Nah, kenapa saya berkata sebenarnya namanya apa saudara, Sirotol Mustaqim, rambut di belah 7. Ya, itu ada di Al-Fatihah itu ya. Ada di Al-Fatihah itu ya, kalau baca surat Al-Fatihah itu nanti disebut apa, Sirotol Mustaqim ya. Kata-kata rambut di belah 7 itu adalah tafsiran dari para ulama, saking apanya, saking jambat itu, saking sempitnya, saking ininya ya. Tapi apakah sebenarnya arti dari Sirotol Mustaqim? Sirotol Mustaqim itu kalau di dalam bahasa ini ya, jalan yang lurus. Tetapi kalau saya baca di Wikipedia, arti itu adalah jalan yang lebar. Justru artinya jalan yang lebar. Lalu kalau Anda membaca tafsirnya Qurai Shihab, ternyata Sirotol Mustaqim itu dia bilang salah kalau berkata bahwa Sirotol Mustaqim itu adalah jalan yang sangat sempit. Salah, itu pasti yang bikin jalan salah. Karena Sirotol Mustaqim itu artinya jalan yang lebar, yang luas, ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang lewat di jalan itu seperti ditelan. Makanya namanya Sirotol Mustaqim, ya. Makanya namanya Sirotol Mustaqim. Nah, ini saya bacakan ya. Nah, ini saya bacakan dari Wikipedia ya. Mana nih? Wikipedia. Nah, susah amat. Ya, Sirotol Mustaqim. Caranya gimana nih? Bentar ya. Flip video. Nih, lihat ya. Nah, itu ya.
Kita ceritakan ya. Nah, ini ya. Sirotol mustaqim ya, nanti kita bahas sirotol mustaqim, tapi kita juga batas sikontol mustaqim ya. Sirotol mustaqim ya, rambut dibelah 7, tapi kalau sikontol mustaqim itu jembut dibelah 7, saudara. Jorok enggak, dibilangin enggak jorok ya, kamu yang jorok pikirannya, saya emang nggak pernah jorok ya, ini orang baik-baik ya. Lihat sirotol mustaqim ya. Sirotol mustaqim adalah sebuah frasa dalam surat Al-Fatihah ya, yang artinya jalan yang lurus. Para ulama ahli tafsir baik kalangan sahabat maupun dari para tabiut tabiin memberikan penjelasan tentang arti dari sirotol mustaqim. Lihat etimologi ya, eti mau lagi ya, si eti mau lagi dong nah, itu ya. Lihat si eti mau lagi, lihat ya, kata asirat ya, kata asirat diambil dari sarata ya, dan karena huruf sin dalam kata ini bergandengan dengan huruf ra, maka huruf sin ya diucapkan syat. Asal kata asyirat sendiri bermakna menelan. Wah, menelan, jalannya yang lebar dinamakan sirat karena sedemikian lebarnya sehingga jalan itu bagaikan menelan pejalannya. Nah, itulah artinya sirat. Kata mustaqim diambil dari kata kamayakumu ya, yang artinya adalah mengandalkan kekuatan betis dan memegangnya secara teguh sampai bersangkutan dapat berdiri. Karena itu kata ya mustaqim tadi berdiri atau tegak lurus. Berdiri tegak lurus ya saudara ya. Ngaceng. Dalam sebuah surat Al-Fatihah mustaqim diartikan lurus. Dengan demikian siratal mustaqim dapat diartikan jalan luas, lebar dan terdekat menuju tujuan. Jalan luas lagi lurus itu adalah segala jalan yang dapat mengantar kepada kebahagiaan dunia akhirat ya. Itu ada di mana ngambilnya? Tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 64 Profesor Quraisy Shihab ya. Makna siratal mustaqim menurut Imam Abu Ja'far bin Jurai, para ahli tafsir sepakat seluruhnya bahwa siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Sedang menurut Ibnu Jauzi menyatakan bahwa ada 4 perkataan ulama. Menurut Ali bin Abi Thalib ya, menurut Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Abbas, Al Hasan, Abu Aliyah, menurut pendapat Abu Salih ya, menurut pendapat Ibnu Abbas adalah jalan ya. Sebentar ya. Menurut Ali bin Abi Thalib adalah kitabullah, kitab Allah maksudnya ya. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud adalah agama Islam, siratul mustaqim itu kitab Allah, agama Islam. Menurut Abu Salih agama Allah. Menurut Ibnu Abbas jalan menuju surga ya. Syekh Abdurrahman dan seterusnya ya, adalah jelas gamblang menerangkan jalan menuju surganya dengan mengenal kebenaran serta mengamalkannya ya. Yang dimaksud dengan sirat jalan adalah Islam, Al-Quran dan Rasul ya, ketika dinamakan. Nah, seterusnya ya. Cuman saya tertarik dengan statement ini ya, menurut si Quraisy Shihab ya. Jadi kata Quraisy Shihab ya, ternyata siratal mustaqim ini ya artinya adalah jalan luas, lebar dan terdekat menuju tujuan. Ya, jalan luas lagi lurus adalah segala jalan yang dapat mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba kita lihat ini ya. Menurut Quraisy Shihab. Loh, hilang. Nah, ini Quraisy Shihab ya. Menurut Quraisy Shihab siratal mustaqim itu lebar. Loh. Siratal mustaqim itu lebar ya. Tidak seperti rambut dibelah 7 ya. Jadi menurut Quraisy Shihab siratal mustaqim itu bukan rambut dibelah 7 saudara ya, tetapi apa saudara? Jembut dibelah 7 saudara ya. Ya, jembut dibelah 7. Jorok dibilangin, saya nggak pernah ngomong jorok. Bandel kamu. Saya itu nggak pernah ngomong jorok ya. Saya ini anak baik-baik ya, nggak pernah ngomong jorok saya. Wah, ngeri ya. Apa itu jembut dibelah 7 saudara? Yang lebarnya bukan payang itu ya. Ternyata lebar ya jalannya ya. Saudara mau tahu saudara apakah si kontol mustaqim jembut dibelah 7? Ya. Tap-tap dulu dong. Iya, Kuriaga, terima kasih, kasih bunga. Yang lain tap-tap dong. Ini tap-tapnya kok hilang semua nih, gimana nih? Maksudmu apa nih? Tap-tap dong yang lain. Ini yang baru 7,6 nih. Kalau nggak tap-tap nggak saya kasih tahu rahasianya nih. Ya. Tap-tap, ayo tap-tap. Nah, tuh kan gelap kan jadinya kan. Kamu sih nggak mau tap-tap sih.
Waduh, terima kasih Riz, Andre. God bless you. Namanya yang nonton baru 50, di-share dong ke yang lain ya. Share. Sinoni mana ya, Nathan ya? Oke, kita lanjutkan dulu deh ya. Suara saya ada nggak, Pastor? Apa ya? Ada, bagus Suara saya ada Nathan. nggak? Suara Nathan bagus. Shalom, hai Nona, shalom Andreas. Ya, apa nih? Guten Morgen, moin Andreas, moin. Wikasir. Hai Nona, shalom Nona, luar biasa. Bin zufällig heute zu Hause. Ja, oh, ja, zu Hause. Mein Doktor will nach deinem Haus. Ja, Mei ya, Mei. Ja. Mei? Ja, Mei ya. Mai. April. Nee, April. 27. 27, ja. Ja, Ich habe mit deiner 27. Frau schon Ja. gesprochen, ja? 27. Hast du mit deiner Ja. Frau gesprochen? Ya. Oke ya, saudara. Jadi kita sekarang lanjutkan ya. Ini karena sudah banyak ini ya, sudah banyak gift tapi sudah banyak tatap, saya lanjutkan. Saudara, sebelum kita membahas itu ya, jembatan Sikontol Mustaqim Jembuti Belah 7 ya, saya akan menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu ya, mengapa jadi jalan yang lebar ya? Mengapa jadi jalan yang lebar ya, saudara ya? Aneh ya. Padahal firman Tuhan sama-sama ya. Lihat ya, di dalam Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Wih, ngeri bro. Ya, kebalikannya ya artinya ya. Karena sesaklah jalannya menuju kepada kehidupan, tapi ya luaslah jalannya menuju kepada kematian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit hidup berglori. Tepuk tangan buat saya. Lagu sekolah minggu itu, Pak. Itu lagu-lagu sekolah minggu. Dari yang saya umur 3 saya sudah hafal lagu ini. Di lagu sekolah minggu dalam itu, Pak. dunia, ya kan? Ada lagu kelas umur 3 saya sudah hafal lagu ini. Iya, lagu Nah, sekolah minggu itu. ternyata jembatan Sirotol Mustaqim itu ya itu lebar sekali. Ya, bukan seperti tadi ya, bukan seperti rambut di belah 7 katanya si Quraisy Shihab. Nah, saudara, saya balik dulu ya. Saudara, salah satu cara ya untuk masuk surga dengan bypass ya langsung ya, untuk masuk surga supaya bypass, istri-istri ya, izinkanlah suami kamu menikah lagi. Kata Pak Ustadz, nanti kamu langsung bypass menuju ke surga. Ya kan? Menikah lagi ya, suruh menikah lagi. Apa, suami-suami suruh menikah, nanti istri-istri langsung masuk surga. Nah, itulah yang saya maksud dengan apa? Dengan jembatan Sikontol Mustaqim Jembut di Belah 7, saudara. Intinya apa? Intinya adalah supaya si suami itu mengalami kenikmatan dunia, tadi ya, si Quraisy Shihab, dan surga. Di surga nanti kan ada kawin mengawinkan itu mereka ya, memecah perang. Jadi bagi si laki-lakinya itu, bagi si perempuannya itu Sirotol Mustaqim. Bagi laki-lakinya adalah Sikontol Mustaqim Jembut di Belah 7, saudara. Jorok? Enggak, saya nggak ngomong jorok. Mengapa saya bilangnya Sikontol? Ya karena ceritanya memang selalu kelamin. Mengapa saya bilangnya jembut? Ya memang nggak jauh-jauh dari jembut, saudara. Nggak jauh-jauh dari jembut. Ya kan? Jembut ada di mana? Kan jembut bukan di sini. Oh, orang Islam jembutnya di sini ya, saudara ya. Itu yang banyak-banyak jembutnya pada pindah ke atas semua. Waduh, nggak tanggung jawab deh. Itu Nathan ya, bukan saya loh. Nathan yang bilang loh kemarin loh. Katanya orang Islam jembutnya pindah ke sini ya. Aduh, nggak jauh-jauh. Tapi bukan saya yang ngomong ya. Bingung saya jadinya. Aduh, nanti ngomongnya penistaan lagi kan.
Aduh, tahu dah gelap lah. Saya mau bilang apa, saya nggak urusan lah. Mau penistaan, mau apa dah. Saya nggak jorok, saudara ya. Karena Sirotol Mustaqim ternyata nggak jauh-jauh dari si kontol, ya. Rambut di belah 7 ternyata nggak jauh-jauh dari jembut, saudara. Artinya apa? Artinya itu memang jalannya luas sekali, kata Tuhan Yesus bilang apa? Hati-hati dengan jalan yang luas. Hati-hati, hati-hati. Kamu mau ngejar kenikmatan dunia, hati-hati. Ya, sebab sesungguhnya sempitlah, sesaklah jalan menuju kepada kehidupan. Ya. Dan Yesus berkata, ya, kamu sesat, di surga tidak ada kawin mengawinkan. Ya. Kamu sesat, di surga nggak ada kawin, tapi kita semua akan hidup seperti malaikat. Jadi nggak ada di surga kawin mengawinkan. Pertanyaannya, ketika yang laki-lakinya dapat perawan, si perempuannya nggak dapat berondong, saudara. Itu bikin puyeng saya, saudara. Saya sampai bilang ya, saya sama istri saya itu soulmate ya. Saya bilang sama istri saya, di surga nggak mau dapat yang lain. Masalahnya di surga, mau nggak mau, kita harus dapat perawan. Gimana dong? 72 perawan. Gimana dong? Terus kamu dapat apa? Waduh, kalau kamu perawan lagi, mas saya juga oke-oke. Cuman nggak enak dulu ya. Saya lebih enak kamu yang sekarang daripada yang dulu. Kamu dulu perawan begini, sekarang sekarang udah begini, asik, saudara ya. Wah, saya nggak ngerti, wah saya nggak mau perawan di surga, nggak mau dapat perawan. Anda coba cari ya, itu ya yang parah, yang sudah ngerti. Makanya Muhammad nggak pernah cari perawan, karena dia sudah ngerasain janda rasanya enak, saudara. Jorok? Enggak jorok, saya nggak ngomong jorok. Saya nggak ngomong jorok. Makanya selamat sore semua. Ya nanti, ya Madia saya setahu nanti ya, nanti dapat giliran semua pasti ya. Kita berbagi wawasan, Ya, berbagi wawasan. Sebentar dulu, diam. Ya, di awal saya selalu kasih prolog ya, nanti setelah ini kamu boleh ngomong. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Lalu Muhammad mengajarkan yang lebar saja. Loh, hati-hati kata Tuhan Yesus. Yang lebar saja. Kawin 4 kali. Udah apa-apa. Di Kristen, oh jangan. Kamu enggak boleh. Kamu nyakiti istrimu, kawin 4 kali. Kawin 2 kali, jangan nyakiti istrimu 4 kali. Ya kan? Enggak boleh. Kalau kamu mau kawin 4 kali, istrimu harus kawin 4 kali juga. Kamu harus izinkan. Apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu perbuat sama orang lain. Apapun yang tidak ingin orang perbuat kepada kamu juga nggak perbuat orang lain. Kalau kamu boleh istrimu selingkuh, kamu boleh selingkuh. Itu hukumnya, ya. Kalau kamu nggak mau dicubit, kamu jangan nyubit. Kalau kamu nggak mau dihianati, kamu jangan mengkhianati. Kalau kamu tidak mau dipolianti, kamu jangan poligami. Itu hukumnya, ya. Aku ketawa, tepuk tangan dong. Itu hukumnya. Nah, kalau di surga laki-laki dapat perawan, masalahnya perempuannya di surga nggak dapat berondong. Repot, ya. Jadi ini menjadi teka-teki yang besar, ya. Sehingga para wanita, oh tenang Pak, semua wanita muslimah masuk neraka Pak. Oh iya kan, di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kamu tanya sama ustadzmu, ya. Karena apa? Perempuan rambutnya jatuh, terus ada laki-laki ngaceng, perempuannya yang masuk neraka. Dan laki-lakinya, ya diampuni. Salahnya perempuannya soalnya. Repot sudah, cuma gara-gara rambut jatuh. Kamu di Facebook cuma mata-matamu cuma klip-klip gitu kan. Kamu di TikTok matamu klip-klip gitu. Lalu ada orang ngaceng teng gitu kan. Lalu dia bikin dosa. Perempuan itu yang salah, saudara. Itu Somat yang ngomong ya. Bukan saya loh, yang Somat yang ngomong. Kenapa wanita dosa? Ya padahal sholatnya saleh, soleha segala macam. Tetapi ya di Facebook kamu tampal begini, kamunya sudah nggak apa-apa, tapi Facebook itu udah kemana-mana gambarnya kata Somat. Lalu ada banyak orang laki-laki dibuat dosa gara-gara kamu. Kan kurang ajar, saudara. Sontoloyo nih si Somat ini kan. Oh iya, beneran ya, serem. Makanya semua perempuan itu masuk neraka semua, kecuali ya seorang wanita yang mengizinkan suaminya kawin lagi. Ya, maka seorang wanita yang mengizinkan suaminya kawin lagi, dia akan langsung menuju ke surga. Beneran. Nah, itulah yang saya sebut dengan jembatan Sirotol Mustaqim, jembut di belah 7. Tepuk tangan buat saya.
Oke, sekarang tiba saatnya untuk tanya jawab. Terima kasih Riz, dan yang lainnya. Shalom. Oke, Shalom Noni, Madia. Oke, Madia. sekarang siapa mau nanya dulu? Tadi siapa? Kuriake dulu, Kuriake. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak. Silakan. Shalom, saya mau tanya Shalom, shalom. salah satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib Pak, yaitu ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah pertanyaan saya, mengapa dari atas salib Yesus tidak mengampuni secara langsung orang-orang yang terlibat Pak dalam rangkaian penyaliban itu, tapi memberikan kewenangan kepada Bapa untuk mengampuni. Sedangkan di dalam Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dan ada juga dikatakan Yesus, bangunlah dan berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Terima kasih Pastor. Kenapa ya? Mana? Oh, sebentar ya. Ini saya jawab, Kuriake, sebentar ya. Saya ambil iPad dulu. Sudah jadi selesai, Yang? Sudah selesai? Ya, nah ini tadi yang aku bikin. Ini apa nih, air apa? Si Pak Uas suruh masuk aja ke sini. Ini sayang. Si Tomat suruh masuk aja ke sini, Tomat. Bentar ya, saya ini udah dapat ransum dari bawah nih. Si ransum dulu, baca atau apa namanya, makan siang. Oke, itu adalah sebuah nubuatan Kuriake, ya. Artinya, makanya kan Yesus berkata, apapun yang kamu ampuni di dunia, waktu terimalah Roh Kudus. Yohanes berapa tuh? Yohanes 19 ya. Terimalah Roh Kudus, ya, dihembusi. Terimalah Roh Kudus. Apapun yang kamu siapapun yang kamu ampuni, maka dia akan kamu ampuni. Kalau kamu berkata dosanya tinggal tetap, maka dosanya akan tinggal tetap. Ketika Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, ya itu adalah sebuah nubuatan. Akhirnya orang-orang ini kemudian apa? Bertobat kan ketika Pentakosta kan. Ingat, jarak dari Paskah ke Pentakosta itu 50 hari. Jadi mereka masih ada di situ tuh selama 2 bulan itu. Ya, selama 50 hari itu mereka habis Paskah, itu kan Yesus disalib dari Paskah. Di hari Pentakosta, orang yang sama. Makanya Petrus berkata, Yesus yang kamu salibkan, itu orang yang sama tuh yang teriak-teriak salibkan dia. Itu diampuni. Ya, dan mereka bertobat. Itu maksudnya seperti itu Kuriake. Karena ada Yohanes 19, ingat. Kalau kamu berkata dosanya tinggal tetap, dosanya tinggal, kalau kamu berkata ampuni, ampuni. Begitu. Jadi sebenarnya itu adalah doa itu adalah Bapa ampunilah mereka. Stefanus juga ngomong yang sama kan. Bapa ampunilah mereka. Setelah Stefanus mati banyak orang bertobat. Bahkan Paulus itu kan yang jadi saksi ketika Stefanus itu dirajam batu. Bahkan Paulus pun bertobat. Ya, jadi kata makna pengampunan, Bapa ampunilah mereka, itu adalah sebuah syafaat. Kita mengampuni, ya, kita mengampuni, kita berkuasa memberikan pengampunan. Tetapi ketika kita berkata Bapa ampuni, itu adalah syafaat, kita mendoakan dia. Ingat nggak, saya sama Agustan, waktu Agustan mau bilang darahmu halal, sama saya penggal kamu katanya Agustan. Terus saya bilang Tuhan Yesus mengampuni kamu Agustan. Akhirnya Agustan bertobat ya. Ingat nggak itu, ya, Kuriake ya? Bertobat, ya, telepon saya kan, nangis kan malam-malam kan. Subuh-subuh bukan malam-malam ya. Telepon saya nangis, minta didoain. Kata Zelda, akhirnya memang bertobat ya. Si Agustan ya, minta berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi dipaksa sama Mualaf Center, dipaksa ya, lagi cengap-cengap, dipaksa bersyahadat sama Mualaf Center. Aku saksinya bro, ya, aku dengar itu kan di WhatsApp. Iya. Ya kan lagi cengap-cengap dipaksa bersyahadat lagi, ngawur si Yani Kristian ya. Tapi ya namanya lagi bersyahadat, Agustannya bingung ya, matanya balakan begitu ya. Ingat, saya lihat videonya, dia matanya kayak orang bingung. Ya kan, tapi begitu masuk ke ICU, didoain lagi sama anaknya si Zelda ya. Zelda cerita sama istri saya. Didoain lagi. Jadi saya yakin Papa masuk surga. Ya, dia kembali kepada Tuhan Yesus di hari akhirnya. Walaupun ya harus mati, tapi kan selamat jiwanya. Itu Kuriake. Jadi itu nubuatan. Doa, dia berkata, Bapa ampuni aku. Yesus berkuasa ngampuni. Tetapi ini adalah sebuah syafaat. Ya kan? Dan Yesus bersyafaat. Bapa ampuni mereka. Dan tidak seorang pun datang kepada Yesus kalau bukan karena Bapa menariknya. Ya, ingat ayatnya. Jadi memang harus kepada Bapa, itu Yesus bilangnya. Ya, tidak seorang pun datang kepada Yesus kalau bukan Bapa menariknya. Kalau tidak seorang pun datang kepada aku kalau bukan Bapa yang menariknya.
Jadi Bapa ampunilah mereka, dan mereka kemudian datang kepada Yesus. Stefanus juga berkata, ya Bapa terimalah rohku, ampunilah mereka karena mereka tidak berbuat. Dan Saulus bertobat. Ya. Iya Pak, terima kasih Beda Pak. dengan kuasa kita mengampuni tadi ya, aku ngampuni kamu ya, aku ampuni kamu ya, itu beda tuh. Ya, lanjut sedikit lagi Pak ya. Lalu respon dari Bapa itu sendiri, karena di saat yang bersamaan atas kayu salib, Yesus terpisah Pak dengan Bapa. Eli nama sahabat kami. Bagaimana respon Bapa ketika mendengarkan seruan Yesus di saat yang bersamaan juga hubungan Yesus dan Bapa terpisah pada saat itu Pak? Nggak apa-apa, itu kan sebagian dari rencana anak manusia loh. El bukan manusia, El bukan anak manusia kan. Sehingga El roh itu harus meninggalkan Yesus, maka Yesus mati. Lalu dalam tubuh rohani, di dalam roh, ya maksudnya di dalam roh itu kan yang dimaksud dengan roh itu adalah rohnya yang nismat hayat dan nefes hayat. Yang namanya roh itu nismat hayat dan nefes hayat. Nefes hayatnya Yesus pergi ke dunia orang mati kan. 1 Petrus 3. Di dalam roh ia pergi ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil kan. Ya kan? Jadi memang itu bagian dari rencana. Dari rencana seluruh rencana Elohim. Rencana Elohim. Dan kemudian seluruh orang-orang di alam maut itu, di dunia orang mati itu, orang-orang yang percaya nubuatan Mesias akan datang, yang percaya kepada Torah, yang percaya kepada Torah. Karena di dalam Roma dikatakan, Roma 2 ya, Abraham dibenarkan karena iman, sama Roma 5. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi dia harus percaya. Banyak orang melakukan Torah, tapi dia nggak percaya, dia cuma ritual. Tapi ada orang yang dia benar-benar percaya itu akan terjadi. Maka orang-orang yang percaya dari mulai zaman Nuh dia bilang kan, bahkan sampai ke zaman Maleaki. Karena sebelum Yesus dibangkitkan, semua orang yang mati, ya sebelum Yesus mati di salib, semua orang yang mati masuk ke alam kubur, ke alam maut. Yunus, Yakub, Daud kan bilang ke alam maut kan. Ya, luar biasa nih ada Esteletiha. Terima kasih. Nah, jadi semua ke alam maut. Jadi kalau bilang bagaimana respon Bapak? Ya memang itu bagian dari rencana, memang begitu sudah. Jadi nggak ada jangan bicara respon, memang harus demikian. Roh itu kan yang menghidupkan Yesus. 3 hari kemudian roh itu masuk ke dalam tubuh Yesus, roh Elohim itu. Dan Yesus bangkit, jiwanya kan di-recall dari, Yesus bilang, aku berkuasa menyerahkan jiwaku, nefesku, kemana? Ke alam maut, dan mengambilnya kembali. Dia berkuasa, kenapa? Karena dialah Elohim. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya. Tetapi manusianya Yesus, nah pertanyaannya manusia Yesus inilah yang mengalami ketakutan karena manusia daging, darah dan daging itu memang lemah kata Yesus kan, darah dan daging itu melemahkan. Yesus merasakan kelemahan-kelemahan kita ketika kita takut, ketika kita goyah. Yesus antara dia harus taat sampai mati di kayu salib atau Yesus mau mau kirim pasukan malaikat. Kalau Tuhan kirim pasukan malaikat, kelar sudah tidak ada penyelamatan manusia. Ya kan? Justru badannya Yesus tidak cerita bapaknya, Yesusnya sekarang yang jadi masalah. Ya kan nyaris itu kan, karena di Taman Getsemani itu kan dia kan begitu mengalami ketakutan, karena dia kalau besok dia memberontak, ketakutannya bukan takut mati, tapi takut dia besok tubuh manusianya itu loh, dia kirim pasukan malaikat. Karena kan dia punya kuasa kan untuk kirim malaikat kan. Iya Pak. Itu loh masalahnya. Jadi bukan takut mati, tapi takut dia keluarin 12 malaikat turun buat membunuh orang-orang ini, ya kan? Kenapa? Karena dia punya kuasa. Orang kalau punya kuasa digebukin terus ya. Yang ditakutkan apa orang punya kuasa ini? Dia aku mau ngalah nggak mau. Kenapa? Karena dia kalau dilawan dia pasti menang. Misalnya seorang ayah, ya dia jago karate ya kan. Lalu anaknya kurang ajar sekali nih. Yang ditakutkan apa? Tiba-tiba ayah ini kan gebuk anaknya kan. Lupa diri kan.
Yang ditakutkan itu menggunakan kuasa itu kan. Begitu, ya kan ada ceritanya itu kan, ayahnya sampai nyesel kan, anaknya pukul sampai karena ayahnya lupa diri gitu ya. Nah, itu banyak cerita ya, banyak ayah-ayah yang lupa diri. Ya, sampai ngebukin anaknya. Itu kan yang ditakutkan kan itu, ayahnya lupa diri. Sama ketika Yesus mau ditangkap, ya kan? Kalau dia lupa bahwa dia harus mati disalib dan dia merasa, "Oh enggak, aku ini punya kuasa kok." Berarti kan gagal semua penyelamatan itu. Padahal untuk sampai ke titik penyelamatan itu membutuhkan ribuan tahun. Berarti kudu ngulangin lagi ribuan tahun lagi. Itu loh masalahnya. Ya. Oke? Kelihatan? Turun Pak, untuk teman-teman Iya. yang lain. Iya. Bagus kan itunya kan. Itu bukan asumsi, itu memang begitu tertulis ya. Emang seperti itu. Ada semua yang saya ngomong. Lanjut, nanti siapa tadi? Madia berbagi wawasan hari ini. Kita nanti ditanggapin boleh. Boleh Madia, silakan Madia. Ya, jadi gini, wawasan yang pertama ya. Di dalam ajaran Sebentar Madia, jangan panjang-panjang karena kemarin banyak yang terlewat karena kamu kepanjangan. Jadi banyak jawaban yang terlewat ya. Ya dua saja. Nanti kamu nyambung lagi begitu ya. Ya silakan. Jadi poin yang pertama adalah dalam Islam itu Tuhan Maha Kuasa. Bukti Maha Kuasanya Tuhan, begitu Madia beristighfar minta ampun bertobat kepada Allah, Allah langsung bisa mengampuni dari atas sana, dari langit. Tanpa harus capek-capek atau ujuk-ujuk dulu, harus turun ke bumi, mati bunuh diri dulu. Itu dalam Islam tidak seperti itu, tetapi Tuhan mampu mengampuni dari atas sana dia. Langsung begitu Madia bertobat, langsung diampuni. Jadi dalam Islam menolak kalau Tuhan itu harus mati bunuh diri dulu hanya untuk urusan dosa. Padahal dia sendiri yang mengampuni dosa. Dia sendiri yang capek-capek harus mati bunuh diri dulu hanya untuk mengampuni dosa. Itu Tuhan dalam Islam tidak seperti itu. Itu yang pertama poinnya. Poin yang kedua adalah dalam Islam itu tidak boleh mengikuti bisikan iblis. Ya. Jadi kalau ada ajaran yang mengikuti bisikan iblis seperti di Yohanes 13 ayat 2, sehingga iblis ini berjasa untuk dalam proses penyalipan. Yohanes 13 ayat 2 Bang ya, nanti Abang buka. Itu ada iblis, ada tentara Romawi, ada Yudas yang berkhianat. Nah, akibat bisikan iblis ini terjadilah penyalipan. Maka iblis harusnya Anda hormat dengan iblis, berterima kasih dengan iblis karena berkat iblislah ya terjadilah penyalipan itu dan kawan-kawan bisa selamat. Dengan proses penyalahan, dengan tersalibnya Yesus di kayu salib, kawan-kawan bisa selamat atas inisiatif iblis yang membisiki Yudas itu tadi. Dalilnya di mana? Di Yohanes 13 ayat 2. Nanti mungkin Pak Paul bisa jelaskan ini. Kenapa kawan-kawan malah mengutuk iblis? Iblis itu kawan Anda, berterima kasihlah kepada iblis. Kepada Yudas juga harus, kepada tentara Romawi juga harus berterima kasih. Karena inilah yang membuat Anda bisa selamat, kawan. Ya ini, itu 2 poin itu Bang, kira-kira tolong dijelaskan dulu. 2 poin. Ya. Mengapa? Silakan. Udah jangan ulang lagi, udah saya dengar. Jadi yang pertama, ya, kalau dosa kamu sudah diampuni, kenapa kamu pergi ke neraka? Kenapa kamu pergi ke neraka, Maria? Dalam surat Maryam itu, semua orang Islam pasti mendatangi neraka. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kamu belum diampuni karena kamu tetap menunggu neraka. Ya, jadi nggak ada pengampunan. Kedua, ya, kamu bikin dosa, bunuh orang, merkosa orang, lalu diampuni, ya kan? Kamu diampuni. Muhammad, ya kenapa masih kalau apalagi Muhammad, tapi kenapa masih kamu doain? Ketiga, Muhammad melihat banyak nabi di surga, di langit pertama sampai ke-6, sampai ke-7 apa keberapa lah itu pula. Sekarang Muhammad nyatanya di mana? Apakah Muhammad ada di langit? Muhammad ada di mana? Nggak tahu. Tapi yang jelas bukan di langit. Makanya kamu disuruh doain terus, selawat terus, ya kan? Jadi 3 hal ini menunjukkan, membuktikan. Bahkan katanya Quraisy siap lagi. Nabi itu, si Nabi 25 pernah ditanyain, apakah kamu masuk surga? Muhammad berkata, nggak tahu.
Wah itu geger tuh ya di TV mana, Trans TV apa di mana ya, sampai udah siap dimaki-maki ya. Muhammad sendiri nggak tahu dia masuk surga apa, ngerti apa dia sendiri belum diampuni dosanya. Lah kamu katanya Tuhan Maha Kuasa, tapi kamu sendiri ya kan masuk neraka pasti. Kalau kamu diampuni pasti kamu langsung masuk surga. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya, kamu catetin kan tuh tadi. Ya, kalau Muhammad itu, kalau kamu doa langsung diampuni begitu ya, lalu di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Dosamu kan harus ada yang ganti, langsung diampuni saja, ya kan? Nah, kalau diampuni ngapain kamu bikin amal? Lah ngapain amal kamu sama dosa kamu ditimbang? Lah kamu kan udah minta ampun, udah diampuni. Ya kan? Nanti kamu mati lagi cekap-cekap begitu. Oh ya Allah, ampuni semua dosaku yang ngehe, yang yang ngehe, yang ii. Semua disebutin satu-satu kan. Udah diampuni kan. Ngapain kamu susah-susah amal? Ngapain kamu susah-susah sholat? Nah itu ya. Jadi nggak logis. Yang kamu ngomong itu nggak logis. Mengapa Yesus harus mati? Ya, karena di dalam sejarah dunia, seluruh dunia tahu ada yang namanya korban manusia. Bahkan di dalam Torah ada korban manusia. Abraham itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena itu ada korban manusia. Selalu ada korban manusia karena semua manusia itu sudah bikin dosa. Ya, dan untuk bisa mengembalikan manusia ke dalam kehidupan yang kekal, ke dalam kerajaan surga itu, kamu harus ada penebusan. Kenapa? Karena semua dosa dibawa kekuasaan dosa, alam maut. Ya, untuk kamu bisa itu lepasin orang dari alam maut, harus ada yang nebus. Ya, harus yang nebus. Kamu semua sudah digadaikan, kamu sudah tergadai, terjual malah. Lalu Yesus membayar, katanya ya kan, hargamu telah lunas dibayar. Ya, oleh apa? Kalau darah Yesus, karena Yesus sudah membayar hargamu, diambil. Dengan apa? Dengan darah anak domba yang suci mulia tak bercacat celah, Yesus Kristus. Nah, lalu kamu nanya, ya, kok bisa? Iblisnya berjasa. Nah, pertanyaan adalah pertanyaan yang sangat apa ya? Saya nggak tahu kamu hidupnya di mana. Saya, ini contohnya saya nih. Ya, saya mau nanya sama kamu ini, kamu kudu jawab. Saya, ya, di DPO sama pemerintah Indonesia, lalu paspor saya dicabut. Ya, si Wapres itu nyuruh paspor saya dicabut. Ya kan? Tapi gara-gara paspor saya dicabut, ya, saya nggak dipulangin, malah saya dikasih paspor Belanda. Gara-gara paspor saya dicabut, paspor Indonesianya, saya punya paspor Belanda. Nah, pertanyaannya, si Madia, Wapres ini berjasa nggak sama saya? Dia mau bunuh saya loh. Dia tujuannya nyabut paspor saya itu mau bunuh saya loh. Supaya saya pulang, bawa kepalanya pulang, kata Wapres. Masuk koran itu ya, bawa kepalanya Paul pulang. Nah, Wapres itu berjasa sama saya apa enggak itu, Madia? Jawab jujur. Nah, kalau itu, Ya, Bang ya, Pastor boleh bicara, Pastor. permasalahannya temanya, Bang. Beda temanya itu. Nah, kok beda temanya? Saya nanya lagi. Lak lagi. Wapresnya Indonesia mau bunuh saya, ya kan? Bawa pulang kepalanya, paspornya dicabut. Akhirnya paspor saya dicabut beneran ya. Paspor saya dicabut. Ya ada pengumumannya. Karena paspor saya dicabut, langsung beritanya saya ajukan ke pemerintah Belanda, ke imigrasi ke pengadilan Belanda. Nih, langsung saya dikasih paspor. Wapres berjasa atau enggak sama saya? Saya perlu mengucap syukur, waduh Wapres, tak cium tangannya, terima kasih Wapres, terima kasih Wapres. Ya, sebenarnya sih tidak ada informasi mau membunuh seperti itu kan, tidak ada, Bang. Tidak mungkin lah seorang tokoh panutan mau berkata seperti itu, Bang. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau ada informasi seperti itu, apakah berjasa apa tidak, tergantung yang menyikapinya, Bang. Itu kembali. Tetapi kan beda faktanya, Bang. Pada saat Yesus itu, Yudas dibisikin oleh iblis, dan itu terjadi, Bang, gitu loh. Di Yohanes 13 ayat 2. Berarti iblis nanti marah kalau abang tidak berterima kasih sama dia.
dan diketawain nanti abang. Oh kenapa? Itu jasa saya itu Sudah. Tadi kamu sudah ngomong 3 kali. Sekarang pertanyaan saya belum satu pun kamu jawab. Saya cuma nanya satu pertanyaan saja, kamu nggak bisa jawab. Jadi wapres itu berjasa enggak? Cuman itu saja. Kamu bilang iya atau enggak? Simpel kan pertanyaannya. Wapres itu berjasa dengan saya mendapat paspor Belanda apa enggak? Tergantung dari bagaimana sudut pandang masing-masing. Media dengar. Sudut pandang masing-masing. Media dengar. Kami bersyukur media mengakui bahwa Yesus disalib. Itu poin yang sangat positif kami bagi orang Kristen. Yang kedua, Pak Putih nanti Pak Putih karena ini kan harus satu-satu kita ngomongnya, nanti dikira dikeroyok lagi. Oke deh, siap. Standby. Nanti dikira kita ngeroyok. Ya, kamu nggak jujur ya. Kamu sekali lagi kamu bohong lagi nih. Hari ini kamu bohong lagi. Ya. Tapi sekarang saya kasih tahu kamu. Apakah saya akan berterima kasih sama Wapres? Enggak, Wapres bangsat, biadab itu si Wapres itu, kurang ajar. Dia mau bunuh saya kok, bawa kepalanya pulang. Nggak ada kok beritanya bawa kepalanya pulang. Ya kan? Terus cabut paspornya. Wapres itu bukan Jokowi, Wapres yang ngomong ketua M. Ya. Terus lihat nih. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Kata Yesus bilang apa? Celaka. Siapa yang menyebabkan anak manusia diserahkan? Yudas sama iblis itu kan, celakalah. Nah, kalau itu manusia itu adalah lebih baik bagi orang itu, orang ya, sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, sama ya, tadi kamu nggak. Kalau kamu tidak jujur, kamu tidak akan pernah beroleh keselamatan. Karena kamu nggak pernah jujur, sehingga kamu tidak pernah mengerti kebenaran, Madia. Nanti, saya bilang apa? Saya bilang apa? Kalau saya lagi ngomong nggak boleh dipotong. Oh iya. Nanti kamu boleh ngomong lagi, ya boleh. Tadi saya sudah nanya kamu nggak berani jawab dengan jujur. Sekarang saya jelaskan ke kamu. Wapres itu bangsat. Wapres Indonesia itu wakil presiden Indonesia, Ma'ruf Amin itu bangsat. Dia mau bunuh saya dan saya dicabut paspornya. Tetapi gara-gara dicabut paspornya saya langsung orang-orang harus 10 tahun, saya hanya waktu itu hanya 3 tahun. Langsung saya punya paspor Belanda karena saya stateless, nggak punya negara. Karena saya stateless, saya dikasih paspor Belanda. Ya, itu beneran ya. 3 tahun, 4 tahun, 3 atau 4 tahun saya lupa ya. Waktu itu saya, jadi cuma cepat sekali saya itu dapat paspor Belanda. Orang pada bilang, ternyata ini paspor Belanda. Gara-gara paspor saya dicabut. Ini kurang ajar Wapres, dia mau kerjain saya. Tetapi gara-gara dia kurang ajar itu, saya mendapat keberuntungan. Sama si setan pikir, iblis berpikir, dia pinter. Dia serahkan Yesus ke orang Roma buat dibunuh. Tetapi ternyata apa? Pembunuhan Yesus, penyaliban Yesus menjadi apa? Malah menjadi keselamatan bagi seluruh dunia. Semua orang yang ada di dalam alam barzah, di dalam alam maut, yang percaya kepada nubuatan Yesus, nubuatan Mesias, ya, selamat semua. Dan semua orang setelah zaman Yesus yang percaya kepada Yesus, dia tidak perlu mengalami neraka. Nggak seperti kamu, udah minta ampun aja tetap masuk neraka. Kita mah nggak ada alam barzah buat kita. Langsung, sehari ini saya mati, cek langsung Firdaus. Yesus bilang sama penjahat, sama yang disalib bersama Yesus, ya saatnya bilang, hari ini juga, ya kamu bersama aku di Taman Firdaus. Ya, nggak lewat neraka. Itulah pengampunan. Nah, kamu nggak dapat itu. Ya, kan kamu nggak jujur. Kamu harus belajar yang jujur, Madia ya. Ya, harus belajar yang jujur. Selama kamu tidak jujur, kamu tidak akan pernah mengerti kebenaran. Ya. Oke, ini kalau kamu mau diulang lagi itu ada.